Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 akan mempresentasikan beberapa peristiwa sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Di antara peristiwa penculikan, peristiwa Rengas Dengklok, peristiwa sebelum proklamasi, dan saat proklamasi. Saya Dita Maulidia akan membahas peristiwa penculikan Rengas Dengklok. Dan saya Masyita Nur Elisia akan menjelaskan tentang aktivitas di Rengas Dengklok. Saya Siti Nabila Sofiana akan menjelaskan peristiwa yang terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan. Saya Nisfaul Asfaril, saya akan menjelaskan peristiwa saat proklamasi. Terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang peristiwa penculikan Rengas Dengklok pada tanggal 15 Agustus 1945. Sebelum penculikan, terjadi pertengkaran dan perdebatan perbedaan pendapat antara golongan muda dengan Soekarno-Hatta. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan peristiwa yang penting tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda mengadakan rapat di Rumah Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, untuk merumuskan pelaksanaan kemerdekaan yang dipimpin oleh Chairul Sholeh. Dalam rapat tersebut menjelaskan bahwa kemerdekaan sepenuhnya berasal dari keputusan rakyat Indonesia dan bukan dari Jepang. Hasil rapat tersebut disampaikan kepada Soekarno pada malam hari. Syahrir merupakan salah satu tokoh nasionalis terkemuka dalam perjuangan Indonesia. Syahrir mirip golongan pemuda. Syahrir dan kelompoknya yang telah mengetahui kekalahan Jepang terlebih dahulu datang menemui Soekarno untuk memberitahukan berita radio luar negeri bahwa Jepang telah kalah. Mendengarkan berita radio memiliki resiko tinggi, yaitu hukuman oleh tentara Jepang. Syahrir tidak begitu peduli bahwa dia berada di pihak non-kooperatif. Syahrir juga memberitahu bahwa kemerdekaan harus disampaikan oleh Soekarno atas nama rakyat, bukan pengumuman oleh PPKI, karena muncul anggapan bahwa kemerdekaan Indonesia pemberian oleh Jepang. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas di Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Berita tentang hilangnya Soekarno dan Hatta pada sidang PPKI membuat Soebarjo resah dan memberitahu Laksamana Maeda bahwa mereka telah hilang. Di saat bersamaan, Yusuf Kunto, salah satu kelompok pemuda dari Rengas Dengklok, datang ke Jakarta untuk berunding dengan kelompok pemuda yang lain. Mereka berunding untuk perencanaan kembalinya Soekarno dan Hatta untuk mempercepat proklamasi. Lalu Yusuf Kunto dan kelompok menemui Ahmad Soebarjo dan memberitahu keadaan dan tempat di mana Soekarno dan Hatta berada. Golongan muda memberikan kesempatan ke Soebarjo untuk membujuk percepatan kemerdekaan proklamasi. Soebarjo setuju dan langsung menyusul ke Rengas Dengklok diikuti oleh Yusuf Kunto. Seharian penuh Soekarno dan Fatmawati menjaga Guntur, memberikan susu dan menjaga saat tidur. Pada pukul 18.00 Soebarjo tiba di Rengas Dengklok. Mereka melakukan perundingan di ruang tengah bersama Soekarno, Soekarni, Hatta, Soebarjo, Sudanko, Subenno, dan Sutarjo Kartohadikusumo yang sedang serius dengan pembahasan mereka. Dan pembahasan mereka berakhir dengan sepakat Jumat tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan akan diumumkan. Pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 1945, pada pukul 21.00 malam, rombongan berangkat dengan 3 mobil menuju ke Jakarta.
jalan yang gelap dan berlubang membuat mobil merendahkan kecepatannya. Dengan begitu benturan tidak terlalu sakit. Pada pukul 22.00, rombongan tiba di kediaman Soekarno yang berada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Fatmawati dan Guntur tinggal di rumah sementara Soekarno pergi untuk merumuskan teks proklamasi. Pada pukul 24.00, semua anggota PPKI dipanggil untuk mengadakan rapat di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Maikodori nomor 1. Di sana mereka memiliki keamanan dan resiko rendah terhadap gangguan Jepang. Di tanggal 17 Agustus 1945. Pada pukul 4, Soekarno membuka pertemuan pada dini hari. Rapat yang menghasilkan kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk merdeka itu ditutup menjelang waktu sahur habis. Bung Karno dan Bung Hatta serta para peserta rapat lainnya membubarkan diri. Berbagai rumor telah disebarluaskan bahwa akan ada pembacaan teks proklamasi yang akan diselenggarakan di rumah Laksamana Maeda. Semua telah disiapkan seperti tempat, mikrofon, dan peralatan pengeras suara lainnya. Kemudian naskah proklamasi telah diketik pula oleh Sayuti Melik. Setelah itu, Soekarno dan Hatta langsung menandatangani teks tersebut. Dan pada saat itu juga diputuskan bahwa teks proklamasi akan dibacakan di kediaman Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10. Pada pukul 5, para pemimpin bangsa dan tokoh pemuda keluar dari rumah Laksamana Maeda dan sesuai kesepakatan, para pemimpin Indonesia di kediaman Laksamana Muda Maeda membacakan teks proklamasi. Kemudian Muhammad Hatta berpesan kepada para pemuda yang bekerja sebagai pers dan di kantor berita untuk memperbanyak naskah proklamasi dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Bendera merah putih pun juga telah dijahit oleh Fatmawati Soekarno. Bentuk dan ukuran bendera itu tidak standar karena kainnya berukuran tidak sempurna. Sementara itu, rakyat yang telah mengetahui akan dilaksanakan proklamasi kemerdekaan pula telah berkumpul. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pembacaan teks proklamasi yang dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi telah hadir antara lain Suwirjo Wilopo, Gofar Pragodikdo, Muhammad Tabrani, dan Trimurti. Dengan keadaan yang lelah dan sakit, Soekarno masih tetap melanjutkan pembacaan teks proklamasi, menggenggam peciran dan keluar dari kamar bersama dengan Hatta. Dimulai dari pidato Soekarno yang berapi-api membuat semua yang mendengar terkesan dan membara. Setelah itu, sangsaka merah putih yang telah dijahit oleh Fatmawati. Setelah itu disusul dengan sambutan oleh Suwirjo. Sangsaka merah putih itu dikibarkan. Sekian dari kami. Apabila ada kata yang kurang berkenan di hati para penonton, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.